Kelas 9 kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman berapa lagi? 86, yaitu sesi keempat, fokus ke bahasa. Nah, tata bahasa lagi ya, bagian A, pelajari bagaimana membuat sebuah kalimat pertanyaan dan kalimat negatif menggunakan past tense. Jadi kalimat negatif ini kalimat yang menidakkan, menyangkal. Nah, terkadang kita butuh menanyakan tentang pengalaman-pengalaman orang di masa lalu. Pada kasus ini, kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan menggunakan past tense. Sebagai contoh, kita bisa menanyakan, nah ini pertanyaannya, apakah kamu pergi ke Taman Nasional? Jawabnya, ya, saya pergi. Untuk yang kedua, pertanyaannya, kapan kamu pergi ke Taman Nasional? Jawabannya, saya pergi ke sana 1 minggu yang lalu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kamu pergi ke sana? Jawabannya adalah, saya pergi ke sana dengan bus. Nah, pada contoh pertama, pertanyaan diawali dengan kata-kata did. Ya. Tipe pertanyaan ini bisa dijawab dengan yes atau no, tergantung kenyataannya apakah dia pergi atau tidak, atau apakah dia melakukan yang kita tanyakan itu atau tidak. Ini yang disebut dengan yes no question. Nah, kemudian pertanyaan kata tanya when pada pertanyaan kedua adalah untuk menanyakan informasi tentang waktu. Nah, kata pertanyaan how pada pertanyaan ketiga adalah menanyakan informasi tentang bagaimana caranya. Ya. Kemudian, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita bisa menggunakan kalimat positif atau kalimat negatif. Nah, untuk contoh kalimat positifnya untuk menjawab pertanyaan yang di atas, ya, ini contohnya ya. Ya, saya pergi ke Taman Nasional. Nah, untuk pertanyaan kedua, saya pergi ke Taman Nasional. Saya pergi ke sana dengan bus. Nah, untuk kalimat negatif atau kalimat penyangkalan, nah ini seperti ini jawabannya. Tidak, saya tidak pergi ke Taman Nasional. Yang kedua, saya tidak pergi ke Taman Nasional 1 minggu yang lalu. Yang ketiga, saya tidak pergi ke sana dengan bus. Nah, did not adalah bentuk kependekan didn't ya, didn't adalah bentuk kependekan dari did not. Did ditambah not digunakan dengan seluruh subjek pada kalimat negatif yang berbentuk past tense. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, susunlah pertanyaan-pertanyaan dengan kata-kata yang disediakan di bawah ini. Untuk nomor 1 telah dibuatkan untuk kamu. Nah, ini kata-kata yang disediakan. Nah, kita susun. Apakah dia pergi perjalanan sekolah minggu yang lalu? Nah, seperti itu. Nah, ini sudah dibuat. Nah, did she go for a school trip last month? Yang kedua, kemana para siswa pergi untuk perjalanan sekolah? Nah, nomor 3, ya, apa yang mereka lihat pada Taman Nasional? Nomor 4, bagaimana mereka pergi ke Taman Nasional? Nomor 5, apakah mereka membuat catatan mengenai tanaman-tanaman? Nah, nomor 6, kapan mereka menyelesaikan perjalanan mereka? Nah, itu untuk worksheet 2-4. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Nah, ini susunlah kalimat negatif dengan kata-kata yang disediakan di bawah ini. Nah, untuk nomor 1 telah dibuatkan untuk kamu. Nah, ini nomor 1-nya. Dia tidak pergi ke Taman Nasional, ya, itu dia.
dia tidak pergi ke Taman Nasional. Untuk nomor 2, mereka tidak pergi dengan mobil, tetapi dengan bus ya. Nah, untuk nomor 3, dia tidak membuat catatan mengenai bunga. Nah, kemudian nomor 4, dia tidak membawa sebuah papan klip. Nomor 5, ya, ini waktu itu tidak hujan di Taman Nasional. Hari tidak hujan di Taman Nasional. Nomor 6, dia tidak menulis sebuah laporan tentang perjalanannya. Nah, itu dia. Nah, itu untuk worksheet 25. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.